Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Rahmatullah dari mahasiswa STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi, yaitu bahasa. Yang pertama itu asal-usul bahasa. Hingga kini belum ada sesuatu teori pun yang diterima luas mengenai bagaimana bahasa itu muncul di permukaan bumi ini. Ada dugaan kuat bahwa nonverbal muncul sebelum bahasa verbal. Teoretikus kontemporer mengatakan bahwa bahasa adalah ekstensi perilaku sosial. Lebih dari itu, bahasa ucap bergantung pada perkembangan kemampuan untuk menempatkan lidah secara tepat di berbagai lokasi dalam sistem milik manusia yang memungkinkannya membuat berbagai suara kontraks yang diperlukan untuk menghasilkan ucapan. Yang kedua itu fungsi bahasa. Di sini fungsi bahasa dalam kehidupan manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu fungsi informasi. Fungsi informasi dan komunikasi bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, bahasa menjadi faktor yang teramat penting agar tersampainya sebuah informasi kepada penerimanya. Bahasa yang baik akan mempermudah sebuah informasi dan diterima dengan baik pula. Yang kedua itu fungsi ekspresi diri. Dalam komunikasi, bahasa berfungsi sebagai penyalur untuk mengeluarkan apa yang kita hendaki. Bahasa sebagai ekspresi diri dapat diartikan bahwa bahasa merupakan alat yang dapat menginterpretasikan segala hal, baik berupa gagasan, perasaan, ide, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu fungsi adaptasi dan integrasi. Fungsi ini bermakna bahwa bahasa menyatukan diri kita dalam masyarakat. Bahasa menjadi modal bagi seorang manusia untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang ada pada lingkungannya. Yang keempat, fungsi kontrol sosial fungsi. Kontrol sosial memiliki makna bahwa bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan juga pendapat orang lain. Dalam hal ini, kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai alat guna mencapai suatu kehidupan masyarakat yang baik dan ideal. Lalu ada keterbatasan bahasa. Yang pertama itu keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Tidak semua kata tersedia untuk merujuk pada objek. Suatu kata hanya mewakili realitas tetapi bukan realitas itu sendiri. Dengan demikian, kata-kata pada dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan sesuatu secara eksak. Oleh karena itu, ada kalanya kita sulit menamai suatu objek. Yang kedua itu kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual, karena kata-kata mempresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang menganut latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terdapat berbagai kemungkinan untuk memaknai kata-kata tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu kata-kata mengandung bias budaya. Bahasa terkait oleh konteks budaya. Dengan ungkapan lain, bahasa dapat dipandang sebagai perluasan budaya menurut hipotesis Sapir-Whorf, sering juga disebut teori relativitas linguistik. Sebenarnya, setiap bahasa menunjukkan suatu dunia simbolik yang khas, yang melukiskan realitas pikiran, pengalaman batin, dan kebutuhan pemakainya juga. Lalu yang keempat, bercampur adukan fakta, penafsiran, dan penilaian. Dalam bahasa, kita sering mencampur adukan fakta, uraian, penafsiran, dugaan, dan penilaian. Selanjutnya, kerumitan makna kata. Kita menganggap bahwa arti atau makna dikandung setiap kata yang kita ucapkan. Sebenarnya kita keliru bila kita menganggap bahwa kata-kata itu mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada kata, dan makna yang kita berikan kepada kata yang sama bisa berbeda-beda.
bergantung pada konteks, ruang, dan waktu. Nama sebagai simbol. Nama diri sendiri adalah simbol pertama dan utama bagi seseorang. Nama dapat melambangkan status, cita rasa budaya, untuk memperoleh citra tertentu atau sebagai nama hoki. Nama pribadi adalah unsur penting identitas seseorang dalam masyarakat, karena interaksi dimulai dengan nama dan baru diikuti dengan atribut masyarakat. Karena interaksi dimulai dengan nama dan baru diikuti dengan atribut lainnya. Bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan, disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Saat ini, bahasa gaul telah banyak terasimilasi dan menjadi umum digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial, bahkan dalam media-media populer. Pengalihan bahasa. Komunikasi dalam bahasa yang sama dapat menimbulkan salah pengertian, apalagi bila kita tidak menguasai bahasa lawan bicara kita. Untuk melakukan komunikasi yang efektif, kita harus menguasai bahasa mitra komunikasi kita. Dalam konteks inilah, kita setidaknya perlu menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk menandai seseorang komunikator yang efektif. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.